Saudara, kekristenan bukan sekedar agama yang dipenuhi oleh berbagai aturan. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, kita harus memiliki kualitas hidup. Satu kualitas kehidupan yang diajarkan dan sangat ditekankan Yesus kepada murid-muridnya adalah bahwa mereka harus hidup takut akan Allah. Sebagai orang Kristen, saudara, apakah saudara sudah menjalani hidup takut akan Allah? Bagaimana cara menjalani hidup takut akan Allah? Dan apa alasannya sehingga kita harus hidup takut akan Allah? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Kalau saudara rindu, silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara kasihi mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan share renungan ini kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video pertama, di mana topik yang akan kita renungkan bersama di dalam video pertama ini adalah topik tentang menjalani hidup dalam takut akan Allah. Sebagai orang Kristen, saudara, saya dan saudara harus hidup takut akan Allah. Bagaimana kita menjalaninya dan mengapa kita harus hidup takut akan Allah. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Setiap kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa.
hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video pertama dari 3 seri video yang akan membahas tentang topik hidup dalam takut akan Allah. Saudara, sebagai orang-orang Kristen, satu kualitas hidup yang harus kita miliki adalah takut akan Allah. Dan itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang akan kita belajar dalam 3 seri video ini. Di mana teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita adalah dari kitab Lukas pasal 12 ayat 1 sampai ayat 12. Namun di video pertama ini saudara, saya akan membacakan bagi saudara ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
takutilah dia. Saudara, konteks dari teks firman Tuhan ini, di mana satu kali dalam pelayanan Yesus, orang banyak berkerumun, beribu-ribu orang banyak berkerumun untuk mendengarkan Yesus. Dan itu kesempatan bagi Yesus untuk mengajarkan prinsip atau kualitas hidup yang harus dimiliki para pengikutnya. Khususnya dia menegaskan kepada murid-muridnya. Di mana dari ayat 1 sampai ayat 12 ini, dia mengajarkan beberapa hal, tapi topik utama yang ditekankan oleh Yesus di sini adalah tentang hidup takut akan Tuhan. Di mana di ayat 5 Yesus menegaskan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia, maksudnya Allah. Jadi yang paling Yesus tegaskan dari teks firman Tuhan ini, dari perikop ini tadi adalah hidup takut akan Allah. Dan bagaimana para murid-muridnya harus hidup takut akan Allah, bagaimana mereka menjalani hidup takut akan Allah. Yesus mengajarkan dua hal dari perikop ini, saudara. Bagaimana menjalani hidup takut akan Allah, dan apa alasannya sehingga para pengikutnya atau murid-muridnya harus hidup takut akan Allah. Di dalam 3 seri video ini, saudara, saya ingin kita belajar 3 alasan para pengikut Kristus, orang Kristen termasuk saya dan saudara, harus hidup takut akan Allah. Tapi sebelum ke sana, saudara, kita akan melihat bagaimana seorang pengikut Kristus harus menjalani hidup takut akan Allah. Di mana sebelum ayat 5 dia menegaskan tentang hidup takut akan Allah. Di ayat 1 sampai ayat yang ketiga, yang Yesus ajarkan di sana supaya murid-muridnya waspada terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Saudara, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang taat beragama. Mereka kelihatan begitu agamis, begitu rohani. Tetapi bagi Yesus mereka adalah orang-orang munafik. Kenapa, saudara? Mereka taat kepada aturan-aturan agama, tetapi mereka tidak memahaminya dengan sungguh dan tidak benar-benar menghidupinya. Kenapa, saudara? Karena pada prinsipnya mereka mentaati perjanjian lama. Di mana di sana ada nubuat-nubuat tentang Yesus. Tetapi ketika Yesus itu datang, mereka menolak Yesus. Padahal pengharapan Mesias itu sudah mereka pelajari banyak di dalam perjanjian lama. Tetapi ketika Yesus itu datang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, mereka menolak Yesus. Artinya apa, saudara? Bahwa sekalipun mereka mentaati agamanya, mentaati aturan-aturan agamanya, tetapi semuanya itu hanya berdasarkan pikiran mereka, apa yang mereka mau. Demikian, saudara, di zaman ini juga begitu banyak orang-orang yang begitu taat beragama, kelihatan begitu rohani, tetapi pada prinsipnya, pada dasarnya hidup dalam kemunafikan, saudara. Karena semuanya itu dilakukan hanya untuk apa yang dimaui, hanya untuk kenyamanan diri dan sebagainya. Kenapa orang-orang Farisi menolak Yesus, saudara? Karena kedatangan Yesus itu mengganggu kenyamanan mereka sebagai orang-orang Farisi yang selama ini dihargai. Kenapa, saudara? Karena begitu banyak orang mengikut Yesus, sehingga akhirnya pengikut-pengikut mereka berkurang. Orang-orang beralih perhatiannya kepada Yesus, dan akhirnya mereka marah kepada Yesus. Mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Padahal Yesus itu adalah Mesias yang mereka pelajari di dalam perjanjian lama. Artinya sekali lagi, saudara, mereka taat dengan aturan agama, tetapi pada prinsipnya mereka hanya melayani dirinya, melayani apa yang dia mau, apa yang diinginkan, berdasarkan kenyamanan hidup mereka. Demikian juga kita sekarang, itu pelajaran berharga bagi kita, saudara. Kalau kita menjalani kehidupan rohani kita, kehidupan beragama kita, hanya untuk kenyamanan diri kita, hanya untuk apa yang kita mau, bukan benar-benar ketundukan kepada Allah dan takut akan Allah, maka sebenarnya itu kemunafikan, kata firman Tuhan. Dan kepada murid-murid, Yesus mengajarkan bahwa mereka harus hidup takut akan Allah. Dan bagaimana cara hidup takut akan Allah? Mereka harus waspada terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Artinya apa, saudara? Untuk hidup takut akan Allah, tidak bisa hidup dalam kemunafikan, dalam pengiringan kita akan Tuhan. Biarlah itu menjadi koreksi kita hari ini, saudara. Dalam kekristenan kita, dalam kita mengikut Tuhan, jangan sampai kita hidup dalam kemunafikan.
Karena kalau kita hidup dalam kemunafikan, sebenarnya kekristenan kita sia-sia. Karena tidak mungkin kita takut akan Allah dengan hidup dalam kemunafikan. Dan yang kedua, saudara, bagaimana cara menjalani hidup takut akan Allah? Di ayat 4, Yesus menegaskan, "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi." Bahkan ayat yang ke-11 di sana ditegaskan, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir. Sebelum di ayat 5, Yesus menegaskan bahwa mereka harus hidup takut akan Allah. Di ayat 4, terlebih dahulu dia menegaskan bahwa mereka tidak boleh takut. Sekalipun mereka berhadapan dengan bahaya, sekalipun nyawa mereka harus terancam, mereka tidak boleh takut. Di ayat 11 ditegaskan bahwa sekalipun mereka akan ditangkap dan dihadapkan kepada penguasa-penguasa, mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu khawatir. Artinya apa, saudara? Bahwa orang yang takut akan Allah, mereka tidak boleh takut apapun yang dihadapi dan bagaimanapun perjalanan kehidupan mereka. Mereka tidak boleh takut, tetapi tetap menjalani kehidupan dengan takut akan Tuhan. Jadi sekalipun ada bahaya yang harus dihadapi, sebagai murid Kristus harus tetap hidup takut akan Tuhan. Sekalipun ada tantangan yang berat, tantangan yang besar yang harus dihadapi, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, kita harus tetap hidup takut akan Allah. Jadi Yesus mengajarkan di sini, saudara, bagaimana cara menjalani hidup takut akan Allah, tidak boleh hidup dalam kemunafikan. Bagaimana cara menjalani hidup takut akan Allah, harus siap menghadapi apapun dan bagaimanapun. Harus siap menghadapi sekalipun harus berkorban, saudara. Demikianlah Yesus mengajarkan bagaimana cara menjalani hidup takut akan Dia. Dan kemudian, saudara, apa alasannya sehingga kita harus takut akan Allah? Itu yang saya ingin kita belajar di 3 seri video ini. Di dalam video pertama ini, saudara, kita akan belajar alasan pertama sehingga kita harus hidup takut akan Allah. Di mana ayat 4 dan 5 tadi dikatakan, saudara, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Lalu ayat 5, aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah Dia, maksudnya Tuhan, yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Jadi waktu itu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa di dalam mereka mengikut Yesus, sekalipun mereka harus berhadapan dengan bahaya, sekalipun nyawa mereka terancam, Yesus berkata bahwa mereka tidak boleh takut terhadap orang yang bisa membunuh tubuh, tetapi setelah itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Lalu kemudian ayat 5 Yesus menegaskan bahwa yang harus mereka takuti adalah Tuhan, yang setelah membunuh sanggup melemparkan orang tersebut ke dalam api neraka. Artinya apa, saudara? Bahwa alasan pertama sehingga pengikut Kristus, orang-orang Kristen, saya dan saudara, harus hidup takut akan Allah, karena Allah sanggup melemparkan orang-orang yang tidak takut akan Dia ke dalam api neraka. Itu artinya berarti bahwa orang-orang yang tidak hidup takut akan Allah akan berakhir di neraka. Karena orang-orang yang tidak takut akan Allah, Tuhan akan melemparkan mereka ke dalam api neraka. Jadi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus menjalani hidup kita takut akan Allah. Bukan hanya predikat kita sebagai orang Kristen, bukan hanya kita taat ke gereja, rajin beribadah, bukan hanya hidup dalam pelayanan, tetapi di balik itu ada kemunafikan, tetapi di balik itu ada iman yang lemah, yang menghadapi bahaya, yang menghadapi tantangan akhirnya mundur. Tetapi sebagai pengikut Kristus, sekalipun apapun yang harus dihadapi, firman Allah menegaskan bahwa kita harus takut akan Allah. Karena orang-orang yang tidak takut akan Allah akan dilemparkan ke dalam api neraka. Yesus menegaskan, takutilah Dia, karena Dia sanggup melemparkan orang-orang yang tidak takut akan Dia. Saudara, firman Tuhan ini begitu keras. Kenapa, saudara? Karena memang kalau kita renungkan,
Sangat wajar setiap manusia yang hidup di dunia ini akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka jika mereka tidak takut akan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena segala sesuatu yang ada oleh karena anugerah Tuhan. Hari-hari kita oleh karena anugerah Tuhan. Nafas yang kita hirup adalah anugerah Tuhan. Berkat-berkat kita adalah anugerah Tuhan. Kesehatan yang kita miliki, kenikmatan yang kita miliki hari demi hari, semuanya adalah anugerah Tuhan. Hari-hari baru kita alami, semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Lalu kemudian Yesus sendiri turun dan kemudian mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya dan hidup takut akan Dia. Dan kemudian atas semua yang diterima itu, tetap hidup dalam kejahatan, tetap hidup dalam kemunafikan, tetap hidup dalam dosa, maka sangat wajar Allah dengan murkanya melemparkan orang tersebut ke dalam api neraka. Yesus berkata, saudara, bahwa aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang tersebut ke dalam api neraka. Itu sebabnya, saudara, hari ini saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen, mari kita koreksi kekristenan kita. Bagaimana kita menjalani kekristenan kita, saudara? Apakah kekristenan kita murni dan hidup takut akan Allah? Jangan-jangan sama seperti orang Farisi, kelihatan begitu agamis, kelihatan begitu rohani, tetapi Yesus berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kemunafikan. Jangan sampai juga kita, saudara, ikut akan Tuhan dan lama mengikut Tuhan, tapi iman kita lemah dan kemudian menghadapi tantangan akhirnya luntur. Yesus berkata, sekalipun kamu berhadapan dengan orang yang sanggup membunuh tubuh dan kamu ditangkap dan akhirnya dihadapkan kepada penguasa-penguasa oleh karena imanmu, jangan takut, jangan khawatir, kata Tuhan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, Yesus menuntut saya dan saudara sebagai pengikut-pengikutnya, kita harus hidup takut akan Tuhan. Saat ini, saudara, mari kita koreksi kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani kerohanian kita, saudara. Kerohanian kita bukan urusan orang lain. Itu sebabnya kerohanian kita bukan berdasarkan penilaian orang lain. Kekristenan kita bukan berdasarkan penilaian orang lain. Terlalu banyak orang-orang dalam kekristenannya, dia menjalaninya berdasarkan apa kata orang lain, supaya baik dipandang orang lain. Tetapi hari ini, saudara, kekristenan kita harus dibuktikan dengan hidup takut akan Tuhan. Jangan hidup dalam kemunafikan. Jangan hidup dalam iman yang lemah yang tidak sanggup menghadapi tantangan. Tetapi apapun yang terjadi, tetaplah hidup takut akan Allah. Karena orang-orang yang tidak takut akan Allah akan dilemparkan ke dalam api neraka sampai selama-lamanya. Jadi saat ini, saudara, bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita dalam takut akan Allah? Jangan hidup dalam kemunafikan. Dan kemudian hiduplah dalam iman yang kuat. Sehingga apapun, tantangan apapun yang harus kita hadapi dalam kita menjalani iman kita, godaan apapun yang harus kita hadapi dalam kita menjalani iman kita, kita tidak akan goyah, saudara. Tapi kita tetap hidup takut akan Allah. Kenapa kita harus hidup takut akan Allah? Apa alasannya? Sehingga apapun situasinya, kita harus tetap hidup takut akan Allah. Kita sudah belajar, saudara, bahwa alasan pertama yang sudah kita belajar dalam video ini, kenapa kita harus takut akan Allah? Karena Allah akan melemparkan orang-orang yang tidak takut akan Dia ke dalam api neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya, jalanilah hidup takut akan Allah. Puji Tuhan, saudara, mari kita jalani hidup takut akan Allah. Hidup kita di dunia ini begitu singkat. Jangan sampai kehidupan yang singkat ini akhirnya membuat kita dilemparkan ke dalam api neraka sampai selama-lamanya. Karena kita hidup dalam dosa, karena kita hidup dalam kemunafikan, karena iman kita tidak bertumbuh, sehingga kita tidak sanggup menghadapi tantangan dalam kita mengiring Tuhan. Puji Tuhan, saudara, jadilah pelaku firman Tuhan. Hiduplah takut akan Allah dan alami janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur. Melalui firman-Mu kami kembali sudah belajar, ya Tuhan, bahwa sebagai orang-orang Kristen, kami harus punya kualitas di mana kami harus hidup takut akan Allah. Dan kami sudah belajar bagaimana kami harus hidup takut akan Allah dengan tidak hidup dalam kemunafikan, dengan siap menghadapi kondisi apapun, tantangan apapun dalam pengiringan kami akan Engkau.
dan alasan sehingga kami harus hidup takut akan Engkau, kami sudah belajar. Karena orang-orang yang tidak takut akan Engkau akan dilemparkan ke dalam api neraka sampai selama-lamanya. Tetapi kami yang takut akan Engkau, kami akan mengalami janji-janji-Mu. Kami akan mengalami sorga yang kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.